Ada yang mulai kangen belum sih nonton bioskop? Semoga bug Coronavirus ini cepat berakhir dan kita semua bisa lagi jalan-jalan dan bisa nonton bioskop lagi. Oh iya, ngomongin bioskop nih ya, buat yang udah nonton film Perempuan Tanah Jahanam, masih inget nggak adegan di mana Dini ditangkap oleh dua ajudan Kisap tadi setelah mengalami penyiksaan yang cukup mengerikan? Terus kulit si Dini ini dikulitin dan dijadikan sebuah wayang dan dipersembahkan untuk menebus dosa-dosa di masa lalu penduduk di situ. Isu di dalam film ini yang masih menempel adalah sebuah dari pertanyaan. Emang bener ya, ada wayang kulit yang dibuat dari kulit manusia? Relasi budaya yang dijadikan konteks dalam film tersebut oleh Joko Anwar selaku sutradara, yang mengusung wayang kulit berasal dari manusia sebagai salah satu benang merah dalam film Perempuan Tanah Jahanam ini. Sebelumnya kita semua warga plus 62 udah pada tahu dong wayang kulit itu apa? Ya kali kagak tahu wayang kulit, anek mana lu? Yeps, wayang kulit adalah salah satu kesenian tradisional Jawa yang paling terkenal dan paling tua di Nusantara. Meski Adidas ini sempat salah klaim mengatakan bahwa wayang kulit ini berasal dari Malaysia, namun ditinjau dari sejarah yang ada, asal-usul wayang kulit ini berasal pure dari Indonesia. Karena wayang kulit ini dianggap telah hadir 1500 sebelum Masehi di Indonesia, tepatnya di Tanah Jawa. Wayang kulit lahir dari para cendekia nenek moyang suku Jawa di masa silam. Awalnya wayang kulit ini dimainkan dalam ritual pemanggilan roh atau pemujaan roh nenek moyang dan dalam upacara-upacara adat di Tanah Jawa. Wayang adalah karya seni peraga, menggambarkan simbol, karakter, watak, dan dalam kehidupan seseorang atau kaum. Tidak sembarang orang kala itu mampu melakonkan kisah wayang kulit tersebut. Tidak pula sembarang orang diizinkan memegang ataupun memainkannya. Maka jadilah wayang ini sebagai benda pusaka, dihormati bahkan disakralkan. Mengapa? Karena wayang mempunyai nilai yang sangat tinggi sebagai hasil budidaya pikir. Penghormatan budidaya pikir inilah yang menjadikan pusaka jimat yang disakralkan. Dahulu, wayang terbuat dari kumpulan rerumputan yang diikat dan dibentuk menyerupai sosok. Seiring berkembangnya budidaya pikir manusia, bahan untuk membuat wayang mulai berkembang nih. Mulai menggunakan kulit hewan seperti kerbau atau sapi, kuda atau kambing. Bahkan, yang paling menyeramkan adalah terbuat dari kulit manusia. Tapi sebelum lanjut bahasan video kali ini, gue mau ucapin terima kasih banyak buat kalian yang udah subscribe channel ini. Dan buat kalian yang baru gabung di channel ini, gue ucapin selamat datang. Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe channel ini. Dan jangan lupa like dan juga share, karena semua itu gratis. Jadi jangan pelit-pelit, ntar kuburnya sempit loh. Karena kalian bisa tonton video ini adalah sebuah Magadir. Oke, lanjut. Wayang yang konon terbuat dari kulit manusia ini disimpan di lereng Gunung Merbabu, tepatnya di Kampung Dakan, Desa Kenalan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wayang sendiri merupakan salah satu tradisi Jawa dan dipakai untuk penyebaran dakwah Islam yang digunakan oleh Sunan Kalijaga pada masanya. Kira-kira pada abad 15 dan juga 16 sebelum Masehi, wayang kulit manusia ini berupa tokoh Arjuna atau biasa disebut Janaka, keluarga Pandawa yang biasanya paling tampan. Arjuna ini dilukiskan sebagai seorang pria yang tampan parasnya, lembut tutur katanya, dan juga memiliki jiwa kesatria dan juga lembut dan suka menolong. Wayang ini disimpan di kediaman Mbah Sumitro, yaitu adalah pemilik wayang dari wayang Arjuna tadi yang di Magelang yang berupa kulit manusia. Konon, wayang Arjuna ini digunakan sebagai jimat lereng Gunung Merbabu, dibuat dari kulit manusia. Wayang jimat atau Arjuna atau yang biasa disebut Janoko ini, jika dilihat lebih detail, kulit wayang ini lebih gelap, halus, tipis, dan sangat ringan saat diangkat. Wayang Arjuna atau Janoko ini dulunya dibuat dari kulit seorang pemuda Surakarta yang tak diketahui namanya. Pemuda ini menyerahkan kulitnya kepada keraton untuk dijadikan wayang kulit. Mbah Sumitro, penjaga wayang yang sudah 30 tahun ini merawat Arjuna dengan baik. Hanya sepupu desa aja yang bisa memainkan wayang kulit ini, bukan orang lain.
Jika dimainkan selain sesepuh desa, wayang kulit yang berbentuk Arjuna tadi itu akan menjadi sangat berat dan juga tangan dalang tersebut tidak mampu mengangkat wayang kulit berbentuk Arjuna tadi. Wayang Arjuna hanya boleh dimainkan 2 kali dalam setahun, yaitu bulan Safar dan juga bulan Syawal, mengikuti perhitungan kalender Jawa. Mbah Sumitra mengaku ketika pertama kali menjadi penjaga, peti wayang sering terdengar suara ketukan setiap malam Jumat Kliwon dari dalam peti di mana Arjuna disimpan. Semenjak saat itu, Mbah Sumitro ini rajin nih gengs memberikan sesajen berupa dupa dan air di atas peti yang di dalamnya ada Arjuna tadi setiap malam Jumat Kliwon. Karena hal itu akan melewati ketukan tersebut. Jadi kalau dikasih kayak sesajen kayak gitu, ini wayangnya nggak ada ketukan lagi dalam petinya tersebut. Selain ketukan, ada selembar surat yang ditulis dari daun lontar dengan bahasa yang tidak diterjemahkan hingga saat ini. Nah, menurut sang penjaga, surat tersebutlah yang merupakan sumber kekuatan wayang ini. Di rumah Mbah Sumitro ini juga terdapat seperangkat wayang yang jumlahnya sekitar 80 wayang dan umurnya mungkin ribuan tahun. Namun yang paling istimewa hanyalah wayang Arjuna ini karena terbuat dari kulit manusia itu tadi, gengs. Dikisahkan, wayang itu peninggalan dari Ki Ajarndoko, pertapa sakti di kampung Dakan pada saat itu. Ki Ajarndoko mendapatkan seperangkat wayang itu dari sebuah pangeran keraton. Tepatnya Pangeran Keraton Surakarta yang disembuhkannya dari sakit berkepanjangan. Suatu ketika putra raja ini sakit dan belum ada yang bisa menyembuhkannya. Lalu si raja ini mendengar tentang Ki Ajarndoko yang sakti mandraguna. Ki Ajarndoko ini seorang pertapa di lereng Merbabu yang terkenal memiliki ilmu medis yang mumpuni, gengs. Ki Ajarndoko ini adalah seorang yang pinter kayak gitu, gengs, kalau zaman sekarang itu. Nah, setelah itu, gengs, Ki Ajarndoko ini diundang ke keraton oleh si raja. Lalu, Ki Ajarndoko ini membacakan sebuah doa-doa, lalu memberi obat tradisional untuk putra raja tersebut. Hal tersebut ternyata membuat sang putra raja ini ternyata sembuh dan juga kembali sehat dari atas usaha tersebut. Ki Ajarndoko ini ditawari sebuah tanah, gengs, beberapa keping emas, dan juga kedudukan di kerajaan. Namun, Ki Ajarndoko pun menolaknya, gengs. Sebagai gantinya, akhirnya raja menukar hadiah tersebut dengan pusaka kerajaan yang berupa wayang jimat dalam sebuah peti kayu. Setelah Ki Ajarndoko ini meninggal, namanya pun diabadikan menjadi nama dari desa tersebut, yaitu Ndakan. Menurut Mbah Sumitro, ada ritual khusus sebagai syarat untuk melakukan pementasan menggunakan wayang Arjuna tersebut. Gelaran wayang yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Tempat pertunjukannya serta pengabulan permintaan pagelaran wayang dilaksanakan juga harus di desa kecil di lereng Gunung Merbabu atau di desa Ndakan ini, gengs, bukan di tempat lain. Sebelum pertunjukan dimulai, harus disediakan dulu sesajen berupa ayam, tumpeng, kain jarik, jagung, tebu, pisang, teh dan kopi, jenang putih, serta kemenyan. Semuanya harus berjumlah 2 buah. Nah, tentang lakon atau tema, wayang jimat ini menentukan lakon atau tema dengan sendirinya. Tidak ada lakon atau tema ketetapan dari dalang. Menurut para dalang yang pernah memainkan wayang Arjuna tersebut, hal ini memang sudah berlangsung sejak lama. Untuk pergelaran di luar Ndakan, wayang ini dapat dilakukan jika itu terkait pergelaran nazar atau seseorang yang telah tercapainya suatu permintaannya. Hingga saat ini, wayang Arjuna tetap menjadi keramat dan dijaga oleh sesepuh desa. Wayang Arjuna ini telah menjadi tokoh istimewa di antara karakter wayang yang lain. Wayang yang penuh unsur mistis ini tentunya menambah khasanah budaya Nusantara. Nah nih, gengs, gak hanya di Magelang aja nih, gengs, yang ada wayang terbuat dari kulit manusia. Kekayaan Nusantara yang berupa wayang kulit berbahan kulit dari manusia juga ada di Cirebon, tepatnya di Keraton Kacirebonan. Wayang kulit Cirebon merupakan salah satu warisan seni yang hingga saat ini masih lestari sejak zaman Sunan Gunung Jati. Ratusan jenis dan karakter pewayangan menjadi bagian dari koleksi penting yang dimiliki oleh keraton di Kacirebonan ini. Ada 2 kotak yang tersimpan wayang kulit di Keraton Kacirebonan. Yang pertama ada 150 tersimpan di kotak jimat, kemudian 175 tersimpan di kotak angon. Usianya lebih dari 400 tahun. Jadi lebih tua dari kalian ya, gengs, usia wayangnya.
Dari ratusan wayang kulit ini, koleksi Keraton Kacirebonan, terdapat satu buah wayang yang dianggap keramat dan istimewa. Wayang tersebut bernama Arjuna Si Geger. Sosok Arjuna Si Geger adalah tokoh Arjuna pada umumnya, tokoh Pandawa di cerita pewayangan. Namun, Arjuna Si Geger menjadi spesial karena proses pembuatannya terbuat dari kulit manusia nih, gengs. Pada zaman dahulu, ada sosok abdi dalam Keraton Kacirebonan yang rela menggibahkan kulitnya untuk dijadikan wayang saat beliau meninggal. Sosok abdi dalam tersebut memang ada semacam janji atau nazar kayak gitu, gengs. Ketika meninggal, kulitnya dihibahkan untuk membuat wayang kulit. Wayang kulit Arjuna Si Geger dibuat oleh putra Sunan Kalijaga bernama Ki Kaca pada tahun 1400-an. Dalam upaya pelestariannya, Keraton Kacirebonan memperlakukan wayang kulit Arjuna Si Geger dengan cara yang khusus nih, gengs. Hibah kulit abdi dalam untuk wayang tersebut sebagai bentuk penghormatan yang sangat dalam kepada Sunan Gunung Jati dan Sultan Kacirebonan pertama, Sultan Amirul Mukminin Khairuddin. Sejak Sultan Kacirebonan pertama meninggal, wayang tersebut tidak lagi dipentaskan nih, gengs. Karena titah dari istri Sultan tersebut, yakni Ratu Raja Lasmini Putri. Oke, itu tadi wayang-wayang yang terbuat dari kulit manusia nih, gengs. Serem juga ya. Mengenai benar atau tidaknya, wallahu alam, tidak ada yang tahu. Tapi sekali lagi kita wajib melestarikan mayang ya. Wayang deh. Kalau si Mayang lagi berusaha memperebutkan harta warisan kakaknya nih, gengs. Ups, nyinyir deh. Karena wayang sendiri adalah seni asli dari Indonesia, dan alangkah baiknya jika kita ajarkan kepada anak cucu kita agar tetap lestari dan tidak diakui oleh bangsa lain. Oke, gue Rio pamit. Semoga bermanfaat tayangan kali ini. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, dan juga share. Karena kalian nonton video ini adalah sebuah Magadir! Oke, makasih.